rubuh. Ini tembok masjid kuat kok. Tuh, orang yang ngebangun Pak Haji ya, Pak Haji ya? Lah, bukan saya, Pak Ustadz. Siapa? Tukang. Iya benar. Iya tapi Pak Haji jadi kenek kan. Hah? Kan lo dia tukang aja kagak kenek. Ah, nih. Bukan tukang ikan kenek. Saya ngawasi. Oh, mandor. Bukan juga pengurus masjid. Oh, pengurus masjid. Itu mah. Jadi begitu. Mau Pi? Udahlah. Ini cantik nih cewek. Cocok karena gue ganteng. Misi Bang Jali. Red. Ini sih bentar. Iya Bang Jali. Lo pernah lihat cewek ini nggak? Coba Bang sini saya lihat fotonya. Ini jodoh gue, Brad. Yang Tuhan berikan, kirimkan lewat mimpi. Ini siapa ya? Itu lo lihat, jangan lihat gue. Lo gue malu pernah sering lihat. Itu lo lihat, gue tanya foto itu lo suka lihat nggak? Nggak tahu Bang, sobret Bang. Coba inget-inget dulu. Pernah ketemu nggak lo? Sumpah Bang, saya nggak tahu Bang, ini siapa ya Bang? Males banget lo ditanya gitu dong. Pernah ketemu nggak? Nggak Bang Jali. Gue gampang, gue tonjok nih. Pernah ketemu nggak? Iya saya ingat-ingat dulu ya. Ingat. Lu pernah ketemu nggak? Hah? Balok ya? Oh iya Bang, sobret ingat. Nah gitu. Ini cewek yang sering nongkrong di perempatan pinggir jalan deket warteg. Di warteg dekat perempatan. Iya. Udah, yang kelamaan lo megang. Bisa rusak kebayangnya. Emang pernah lihat gue? Perasaan kagak dah. Perempatan sana emang ada warteg. Bukan itu tukang ojek. Nah udah, Henry udah ngasih tahu. Bang Jali juga udah seneng. Aduh, kenapa kesialan mumpe gua terus ya? Apa gara-gara gua pakai sendal tebal kali ya? Hah, itu gua gak percaya. Nah, itu si Muna tuh. Dia tes rayu dia nih. Kalau dia mau, berarti gua gak sial. Tapi tak kalau dia mau, gua sial juga. Ah, tapi gak apa-apa, gua tes dulu deh. Nah, di sini nih. Nah, Muna, mau kemana Muna? Muna, bener sial gue. Nganguk aja kagak. Itu dia sial apa emang dia gak denger ya? Ah, udah. Capek bener kayaknya. Kayak baru lari maraton. Sehabis nyari cewek, Po. Hilang di mana ceweknya? Comberan. Serius ditanyain? Serius ya nyariin cewek? Jadi tanya hilang di mana? Emang cewek mana sih yang dicari? Jali yang mana? Nih, Po. Apa istimewanya? Dia itu jodoh saya. Dikirim Tuhan langsung dari pabriknya. Oh, lengkap sama kardus, charger, sama kartu garansi. Lu mau tahu kagak? Sape yang ada di foto ini sape? Mau dong, Po. Emang itu yang saya cari, Po. Ini foto zaman gue lagi muda. Serius, Po? Lu lihat aja. Mirip kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Mirip, Po. Si Po mirip banget sama tusukan konde dia.
Jadi yang namanya manusia hidup itu bagaimana sandarannya bang? Manusia hidup tergantung sandarannya apa. Kalau kita bersandar sama tiang, apa sama tembok, tuh tembok rubuh, kita ikut ketiban. Itu istilah maksudnya bang, istilah. Kira Bukan berarti terus harus kegeser. sembilan Pak Ustadz tahu nih mau rubuh. Ini tembok masjid kuat kok. Tuh, orang yang ngebangun Pak Haji ya, Pak Haji ya? Lah, Bukan saya, Pak Ustadz. siapa? Tukang. Iya benar. Iya tapi Pak Haji jadi kenek kan. Kan lo dia tukang aja kagak kenek. Ah, nih. Bukan tukang bukan kenek. Saya ngawasi. Oh, mandor. Kan juga pengurus masjid. Oh, terus mas. Itu mana? Jadi begitu. Sekali lagi ya, manusia hidup tergantung sandarannya apa. Maka kalau sandarannya dunia, dunia ada habisnya. Nyandar sama harta, ada habisnya. Kita nyandar sama jabatan, ada saatnya ntar diserah terimain ke orang lain. Nyandar sama apapun yang bersifat dunia, sementara. Maka kalau mau nyari senderan tuh yang nggak ada matinya, yang nggak ada habisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nyender sama Allah, aduh, Allah mau kasih bentuk apapun hidup ini, insya Allah itu jadi hadiah. Yang model Bang Jali juga nih kan jadi kebawa sial mulu. Karena hidupnya bersandar sama hayalan-hayalan. Nggak boleh Bang Jali terlalu sering ngayal. Hidup itu harus realistis. Kalau kita lapar, ya kita kudu makan. Betul nggak? Kalau kita ngantuk, kita kudu tidur. Jadi yang namanya makan jangan cuma dihayalin bang. Oh ini ayam enak nih, singkong enak nih. Tapi nggak ada ayamnya, nggak ada singkongnya. Kan jadi sia-sia. Soalnya saya baca di buku Pak Ustadz. Apa itu? Semua berawal dari mimpi. Mimpi yang besar akan menciptakan orang-orang besar. Nah untuk mimpi kan kita harus tidur. Nah saya enak sebelum tidur ngayal, ngimpi itu gitu. Mimpinya bukan itu. Maksudnya setiap orang tuh boleh mimpi, boleh punya cita-cita. Tapi bukan berarti hidup dalam cita-cita terus nggak mau bekerja. Tuh. Harus realistis. Nih, lebih pilih mana ya Bang Opi? Makan singkong beneran apa makan keju ngimpi? Singkong beneran. Mending keju beneran. Iya keju beneran lu gimana lu? Kan nanyanya bukan begitu. Kan lu bisa milih di restoran. Nanyanya tadi singkong beneran apa keju ngimpi? Oh, ya singkong beneran. Keju beneran lah. Ngimpi kejunya. Pelajaran. Kalau dia juga kalau dia juga pelajaran nggak bisa masuk. Singkong bener keju ngimpi. Oh, agak nasi padang. Pilihannya bukan itu. Si Padang ditanya. Itu istilah. Artinya apa yang ada sekarang nikmatin. Yang belum ada jangan dihayalin. Makanya pepatah Arab bilang begini. Baidotul yaumi khairum min dajajatil ghaddi. Telur ini hari lebih baik daripada ayam besok. Mendingan telur yang sekarang daripada ngimpiin ayam belum tentu ada tuh ayam besok. Begitu Bang Jali. Telur ini hari baik daripada ayam besok. Iya. Hah, kenapa Bang Jali? Itu telurnya ayamnya nelon. Iya, itu patah kan tadi dibilang patah. Lu sekolah nggak sih Jali? Gue heran nih si Jali. Ini telur nih Bang Jali, adanya sekarang. Mending kita nikmatin daripada nungguin ayam yang besok kalau masih hidup tuh ayam. Paham? Iya, ayam Arab lagi. Pepatah Arab. Iya. Tentu doyan. Lo ayam sini kita doyan. Sama ayam mana aja. Ini Ayam Arab. bukan masalah ayam. Kemudian pepatahnya pepatah Arab. Berarti ayam Arab. Ngebak tadi. Ngerti. Ini itu istilah doang, istilah. Ini aja belum ketahuan ayam mana, nemu di mana. Istilah. Yaudah. Mau buka. Susah deh. Gua kalau pakai istilah pada berantem mulu. Pokoknya intinya begini, apa yang ada sekarang nikmatin. Udah gitu aja dah, kita ngerti tuh kalau itu nggak usah telur, nggak usah pakai keju, nggak usah pakai ayam, udah. Nih sama aja begini. Milih mana minyak babi cap onta, apa minyak onta cap babi? Tuh kan. Tuh. Minyak babi. Minyak babi cap onta, minyak onta cap babi. Jangan dipilih, Ustaz, dua-duanya babi. Kan isinya minyak onta. Babi apa yang paling durhaka?
Babi apa yang paling durhaka? Iya. Babi apa yang paling... Ini perasaan gue tadi lagi ngomongin masalah jangan ngayal. sampai ke minyak-minyak. Bukan maksudnya begini nih, jadi agak beres semua. Maksudnya kalau apa-apa itu kita lihat isinya, jangan lihat bungkusnya. Paham? Tapi cap babi Pak Ustadz teh. Bukan, lain lagi. Sudah relo aja lo ngomongin. Ini gue jadi kedek dari tadi. Ya, pokoknya intinya begini deh. Kalau apa-apa jangan kebanyakan ngayal.